Akhirnya kita bisa mengembangkan bisnis kita ke Malaysia. Saya benar-benar gak nyangka banget loh asisten. Iya Bu Clara, saya juga sangat senang sekali mendengarnya. Apalagi produk Ibu sudah laku terjual 40.000 pieces di Malaysia. Oh iya asisten, untuk pemilik perusahaan yang bakal kita ajak kerja sama di Malaysia ini udah datang. Saya nggak sabar banget ketemu sama dia. Belum Bu Clara, tadi saya dihubungi untuk menunggu saja terlebih dahulu di lobi hotel ini. Kira-kira bakal lancar nggak ya nanti kerjasamanya? Apalagi ini pertama kalinya kan kita ngembangin produk di negara orang. Saya yakin akan sangat lancar sekali Bu Clara. Tadi saya sudah membaca beberapa artikel terkait dengan pemilik perusahaan ini. Katanya pemilik perusahaan ini sangat baik sekali Bu Clara. Dan juga sangat ganteng loh. Oh, Bu Clara, saya permisi ke resepsionis dulu ya. Saya ingin bertanya di mana ruang meetingnya. Iya, asisten. Agak deg-degan. Keliling dulu deh sebentar, biar lebih tenang. Selamat datang di hotel paling mewah di Malaysia. Wah, tumben sekali kamu ngajak ibu ke sini. Duit kamu lagi banyak ya sekarang. Kamu lagi berhasil korupsi ya? Duit kamu miliaran ya sekarang. Aduh, aku belum bilang lagi sama ibu bahwa duitku sekarang bukan dari hasil korupsi, tapi dari hasil bisnis yang ilegal. Ibu bakal senang gak ya dengannya? Udah, kapan-kapan aja aku ngomongnya. Sekarang waktunya lagi nggak pas. Iya bu, duitnya Yudi lagi banyak. Yaudah deh bu, Yudi mau proses check-in dulu ya bu. Iya Yudi, ibu juga lagi pengen menikmati kemewahan hotel bintang 5 ini. Akhirnya aku bisa mencium bau kemewahan ini. Seneng banget ngeliat Yudi udah jadi sultan lagi. Semoga deh duitnya dia bisa banyak setiap hari. Supaya dia bisa mengalahkan mantan istrinya si tukang skincare abal-abal itu. Kenapa bisa ada nenek tua bangka ini di sini? Dia sama siapa ke sini? Semoga dia nggak bikin masalah di sini. Aku kan kesini buat kerjasama dengan pemilik perusahaan ternama di Malaysia. Kalau aku kelihatan ribut sama dia, bisa kena masalah aku nanti. Mending aku pergi aja sekarang. Mau kemana Clara? Kok kayak mau pergi gitu sih? Takut ya? Ngeliat aku ada di hotel paling mewah di Malaysia. Saya nggak takut, Bu. Saya cuma nggak mau nyari masalah. Nggak mau nyari masalah? Yakin? Pasti kamu takut ya? Kalau aku jauh lebih sultan daripada kamu. Udah selesai ya bu, proses check-innya? Clara? Yudi? Ya ampun Yudi, makasih ya. Kamu udah ngajak ibu liburan mewah ke Malaysia. Naik pesawat first class, terus dikasih nginep lagi di kamar paling mahal di hotel bintang 5 ini. Ya ampun, anak ibu sultan banget ya. Pasti ada yang nyesel karena udah nyerahin kamu. Jujur aja Clara, kamu nyesel kan? Karena udah menceraikan anakku. Anakku Yudi ini sekarang udah sultan banget. Duitnya banyak. Jauh lebih sultan daripada kamu skincare abal-abal. Kasihan deh Clara. Buat diem aja sih Clara. Iri ya sama kesultanan anakku Yudi. Atau jangan-jangan kamu takut ya Clara, masa lalumu terbongkar di sini karena kamu sekarang jualan skincare abal-abal kan? Ibu, langsung ngomong loh dia. Berarti bener kalau kamu jualan skincare abal-abal. Pantesan sering jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata hasil jualan skincare abal-abal toh. Ibu cukup. Tolong jaga mulutnya ibu. Saya jualan skincare itu yang aman ya bu, yang kualitasnya terjamin. Saya nggak jual yang aneh-aneh. Udah, ngaku aja Clara. Kamu itu nggak mungkin bisa dapat duit yang banyak dari hasil jualan skincare asli. Pasti dari jualan skincare abal-abal kan? Udah, ngaku aja. Semua orang juga udah tahu kok Clara. Bu, mulutnya kok bisa sejahat itu sih bu? Awas ya bu, struknya nanti kambuh lagi gara-gara mulut ibu yang nggak bisa dijaga. Clara, jaga omongan kamu. Jadi, ibumu duluan yang tadi mulai. Kenapa aku yang disuruh jaga omongan? Lagian ya bu, waktu ini perawatan biaya rumah sakitnya ibu aku yang bayarin. Kenapa sekarang ibu ngomongnya tinggi sekali?
Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu sama ibu aku. Dasar wanita sialan. Mah, hari ini kok tiba-tiba papa ngasih aku bekal 400 juta ya, Mah? Bukannya setiap hari itu bekalku cuma 300 juta aja ya, Mah? Ya udah terima aja, Nak. Cuma kelebihan 100 juta aja, kan? Tapi itu kan banyak banget, Mah. Apalagi aku harus ngabisin itu dalam sehari, kan? Aku udah bingung banget, Mah. Harus beli apa lagi? Udah, kamu jangan ngeluh, Nak. Mungkin papamu itu nggak sengaja ngirimnya kelebihan. Kamu terima aja ya, Nak. Dan ingat, habisin uangnya itu dalam sehari. Tapi, Mah, udah diterima aja. Jangan ditolak, Nak. Dan jangan ditransfer lagi. Nanti ditransfer double tahu sama papamu, Nak. Ya udah deh, Mah. Gitu dong, Nak. Tapi, Mah, kalau boleh tahu, penghasilan papa dalam sehari itu berapa sih, Mah? Kenapa emangnya, Nak? Putri penasaran aja, Mah. Putri jarang tahu soalnya penghasilan papa berapa. Tapi kamu jangan kaget ya, Nak, dengernya. Soalnya penghasilan papa kamu lagi sedikit hari ini, Nak. Sedikit? Emang sedikitnya berapa, Mah? Ratusan, Nak. Ratusan? Ratusan ribu penghasilan papa hari ini? Miliar lah, Nak. Kalau nggak salah, penghasilan papa hari ini 950 miliar deh, Nak. Apa? 950 miliar? Itu banyak banget loh, Ma. Kok Mama bisa bilang sedikit sih, Ma? Ya emang sedikit, Nak. Biasanya ya, penghasilan papamu itu jauh lebih banyak daripada ini. Emang seberapa penghasilan papa biasanya, Ma? Kadang 5 triliun, kadang 12 triliun, pernah 17 triliun, tau gak sih, Nak? Apa? Itu penghasilan papa dalam sehari? Iya, Nak. Ya ampun. Banyak banget ya, Ma? Iya, Nak. Banyak banget kan, Nak? Makanya papamu itu sering stres banget, Nak. Karena papamu udah bingung uangnya harus dikemanain lagi, Nak. Ya ampun, Papa. Mama ini kadang juga kasihan, tau gak sih, Nak, sama papamu. Papamu itu ya, kadang sering banget nangis sendirian di kamar, Nak. Karena papamu gak enak sama kita. Dia gak enak karena sering ngasih bekal yang banyak ke kita. Kasihan sekali loh itu papamu, Nak. Semoga setelah kamu tahu tentang hal ini, kamu semakin ngerti ya, Nak, tentang keuangan keluarga kita. Kalau papamu kelebihan ngasih bekal, kamu terima aja ya, Nak. Jangan ditolak, jangan banyak ngeluh. Mungkin papamu itu sebenarnya butuh bantuan untuk menghabiskan duit keluarga kita. Ya, Mah. Pri bakal berusaha lebih ngerti setelah ini. Berat banget ya ternyata jadi papa. Iya, Nak. Memang berat sekali jadi papamu itu. Ya ampun, seru banget loh bisa belanja online sekarang. Jadi aku bisa ngabisin duitku dengan mudah. Oh ya, sekarang katanya bakal ada tas yang datang. Harus kasih tau Mbak dulu deh. Mbak, Mbak. Iya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Saya tadi ada mesen tas lewat online dan katanya bakal datang hari ini. Nanti tolong kamu terima ya, Mbak. Siap, Nyonya. Dan ingat, Mbak, jangan lupa kasih tips tambahan ya buat kurirnya. Kan kamu tahu sendiri, Mbak, dari pagar rumah sampai depan rumah kita, itu jaraknya 10 kilometer kan, Mbak? Kasihan bensin mas drivernya habis. Nanti ingat kasih tips tambahan ya, Mbak. Udah pasti dong, Nyonya. Di depan rumah Nyonya kan sudah disediakan uang gepokan 100 juta untuk tips setiap driver yang datang. Nanti saya pasti bakal kasih kok, Nyonya. Siap, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ya ampun, belanja apa lagi ya sekarang? Nyonya itu kurirnya udah datang, tapi kok ada yang aneh ya, Nyonya? Kenapa, Mbak? Kurirnya kok datang pakai truk sih, Nyonya? Nyonya mesen tas aja kan, Nyonya? Iya bener, Mbak. Saya cuma mesen tas aja. Harusnya kan cuma diantar pakai motor doang, Nyonya. Kok diantarnya pakai truk ya, Nyonya? Mungkin tasnya gede kali, Mbak, makanya diantar pakai truk. Gimana coba yang jual tas segede truk, Nyonya? Tas paling gede itu pakai motor diantar aja masih bisa kok, Nyonya. Oh iya, Nyonya emang mesen tasnya berapa, Nyonya? 10 doang kok, Mbak, nggak banyak. Kalau 10 tas doang mah pakai mobil juga masih cukup, Nyonya. Tapi kok ini diantarnya pakai truk ya, Nyonya? Coba dicek lagi, Nyonya, pesanannya, Nyonya. Sebentar ya, Mbak. Ya ampun, ini pasti kurirnya salah antar, Nyonya. Ya ampun. Ya ampun. Kenapa, Nyonya? Saya salah order ternyata, Mbak. Salah order? Maksudnya, Nyonya?
Iya mbak, kemarin itu maunya saya pesan 10 tas saja kan mbak. Tapi ternyata nolnya kelebihan 2 mbak. Jadinya saya pesannya 1000 tas mbak. 1000 tas? Iya mbak, pantesan aja kemarin duit saya tuh cepet banget habisnya. Ternyata saya salah order toh mbak. Emangnya nyonya nggak sadar apa pesannya 1000 tas gitu? Pas check out itu nyonya nggak sadar apa tiba-tiba harganya jadi mahal banget? Atau pas itu ngecek ongkir itu nyonya nggak sadar apa ongkirnya mahal banget nyonya? Ya enggak lah mbak, saya tuh nggak biasa lihat harga pas check out, makanya saya nggak nyadar mbak. Astaga nyonya, itu terus tasnya mau diapain nyonya? Lemari nyonya lo udah penuh nyonya. Ya udah mbak, kalau kayak gitu tolong kamu beliin rumah baru ya mbak untuk nampung tas-tas saya. Kalau emang masih nggak muat rumah barunya, kamu bagiin ke tetangga ya mbak. Siap deh nyonya. Gini banget deh punya majikan Sultan. Mbak, ya ampun ternyata saya banyak loh soal ordernya. Ini kemarin saya ada order 600 motor, terus ada 5.000 mesin cuci, sama ada 100 emas batangan. Nanti tolong kamu terima semua ya mbak. Ya ampun. Putri mana ya? Gak sabar banget mau ngasih dia uang 100 juta sama temen-temennya. Pasti mereka sudah berjuang dengan sangat keras untuk ujian hari ini. Mama, Putri, halo Tante, Tante, Sari, Jessica. Ya ampun, gimana tadi ujian kalian? Lancar kan? Lancar banget dong, Ma. Kita bisa jawab semuanya dengan gampang, Tante. Yakin banget sih kalau kita bertiga bakal lulus dari SD negeri swasta. Ya ampun, seneng banget Tante dengarnya. Oh iya, Tante punya hadiah buat kalian. Nih, duit. Karena kalian sudah bisa melewati ujian dengan sangat baik. Duit? Ya ampun, Put. Banyak banget duitnya. Kita kebagian duit juga nih hari ini. Diterima ya. Pasti kalian stres banget kan jawab ujiannya tadi. Nanti pakai duitnya itu ya buat ngilangin stres. Kalau kurang nanti bilang aja ya sama tante. Putri, kamu wajib ya buat ngabisin duitnya itu. Kalau nggak habis mama bakal tambahin duitnya lagi. Iya mah. Feli! Apaan tuh? Itu papanya Feli yang teriak. Apa kamu bilang? Kamu nggak ikut ujian? Kenapa bisa Feli? Tadi aku melihat Kayla, Pak, di aula. Dia ngomong sama aku, kayak aku takut tadi, Pak. Apa kamu bilang? Kamu melihat Kayla? Dia ngomong sama kamu? Iya, Pak. Tadi aku melihat dia. Makanya aku ketakutan banget tadi, Pak. Kenapa sih? Dia udah meninggal masih aja muncul di depanku. Heli! Kamu itu udah gila ya? Kayla itu udah meninggal. Mana mungkin dia bisa ngomong sama kamu? Aku beneran ngeliat dia, Pak. Dia ngomong sama aku. Bapak gak percaya sama aku. Bapak gak percaya. Enggak, Bapak gak percaya. Kamu itu udah sering banget bohong, Feli. Sekarang kamu ngebohong lagi sama Papa. Aku itu gak bohong, Pak. Aku beneran percaya lah. Papa harus percaya sama aku. Papa harus percaya. Enggak, Papa gak percaya sama kamu. Papa itu udah capek sekali sama kamu, Feli. Kamu itu selalu aja ngecewain Papa. Papa nyesel punya anak kayak kamu. Papa tega ngomong kayak gitu. Ini di depan sekolah loh, Pak. Banyak yang ngeliatin. Enggak apa-apa. Biar semua orang di sini tuh tahu seberapa menjengkelkannya kamu sebagai anak. Kamu itu benar-benar gak tahu diuntung, tau Feli. Kamu benar-benar gak pernah nurut sama orang tua. Terserah kamu mau lulus SD atau enggak. Papa udah gak peduli lagi sama kamu. Papa gak mau bantuin kamu lagi. Papa harus bantuin Feli, Papa. Feli mau lulus dari sekolah ini. Papa bantuin Feli, Papa. Ya ampun, kasihan juga ya Feli sampai dimarah kayak gitu sama papanya. Gak usah dikasihanin Feli itu tante. Dia aja sering kok jahatin orang. Ini tuh karma buat Feli tante. Sekarang dia yang kena batunya. Iya mah, Feli itu gak bakal ada kapoknya. Dari dulu dia itu jahat banget mah. Sampai sekarang dia pasti gak bakal pernah bisa tobat mah. Iya juga ya nak.